A Seeker Time, Family Seeker. Tanggal 8 Juli tahun 2021, ada seorang mahasiswi asal China yang umurnya masih 19 tahun, namanya Tu Meichu. Dia secara terbuka menuduh Chris Wu telah melakukan pola serangan seksual yang melibatkan banyak wanita, dan diantaranya masih di bawah umur. Chris Wu melakukannya di saat mereka dalam keadaan tidak sadar di bawah pengaruh alkohol. Dan Tu Meichu menyatakan kalau dia dipaksa berhubungan badan pada saat dia sedang mabuk, dan saat itu dia berusia 17 tahun. Tapi Family Seeker, Chris Wu membantah semua tuduhan itu. Meskipun ketahuan kalau tim manajemen dari Chris Wu membungkam mereka dengan cara membayar semua para korban itu dengan sejumlah uang agar mereka diam. Namun pada akhirnya, tanggal 31 Juli tahun 2021, Chris Wu akhirnya ditangkap oleh polisi di Beijing atas dugaan pemerkosaan. Siapa sih Chris Wu itu? Nama lengkapnya adalah Wu Yifan. Dia lahir pada tanggal 6 November tahun 1990 dan dia dikenal sebagai aktor, penyanyi, produser rekaman, dan juga seorang model asal Tionghoa, Kanada. Dan dia juga adalah mantan anggota boy band kolaborasi Korea Selatan dengan China yang bernama EXO di bawah manajemen SM Entertainment sebelum dia meninggalkan grup pada tahun 2014. Wu juga telah membintangi beberapa hit box office, diantaranya Mr. Six tahun 2015, Journey to the West, The Demons Strike Back tahun 2017, yang termasuk di antara film Tiongkok berpenghasilan tertinggi sepanjang masa. Bahkan, ia juga membuat debut Hollywoodnya di Triple X, Returns of Xander Cage tahun 2017. Pada usia 18 tahun, Chris Wu ini mengikuti audisi yang diadakan oleh SM Entertainment. SM Entertainment ini adalah suatu manajemen yang menaungi beberapa artis K-pop besar di Korea, seperti Super Junior dan juga Girls' Generation. Dan akhirnya, pada tanggal 2012, Chris Wu memulai debutnya dengan grup K-pop namanya EXO, dan ini menjadi awal titik pencapaian popularitasnya. Cuman sayangnya, kesuksesan Chris Wu ini tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, Chris Wu menuntut agensi ini untuk men-terminate kontraknya karena dia merasa diperlakukan tidak adil. Nah, setelah dari situ, dia memang akhirnya keluar dari grup EXO tersebut dan dia kembali ke China untuk memulai solo karirnya. Saking kondangnya, Chris Wu ini pernah diundang untuk bermain di game All-Star NBA tahun 2016 sebagai anggota tim selebriti asal Kanada yang dilatih langsung oleh Drake. Wu juga mewakili Tiongkok untuk acara penghargaan Grammy tahunan ke-59 di LA. Dan pada bulan yang sama, Wu menerima undangan yang kedua kalinya untuk bermain di game All-Star NBA 2017 di New Orleans. Sampai-sampai majalah Forbes menobatkan Wu sebagai 30 under 30, yang artinya orang-orang yang di bawah usia 30 tahun telah membuat pengaruh besar di bidangnya mereka. Chris Wu juga cukup laris sebagai ambasador brand-brand besar seperti Mercedes-Benz, American Express Hong Kong, Bulgari, bahkan Burberry telah memilih Wu sebagai duta global mereka pada tahun 2016. Tadi gue udah bahas begitu banyak prestasi yang sudah Chris Wu kerjakan. Nah, sekarang gue akan membahas tuduhan tentang pelecehan seksual. Jadi, pengadilan distrik Chaoyang menyatakan kalau Chris Wu ini bersalah atas tuduhan pelecehan seksual terhadap 3 wanita di dalam periode bulan November sampai Desember 2020. Wu membawa 3 wanita ke rumahnya untuk diajak mabuk. Lalu setelah mereka bertiga tidak sadarkan diri, Wu memaksa mereka untuk melakukan hubungan badan. Kejadian ini terbongkar berawal dari tuduhannya seorang mahasiswa yang bernama Tu Meichu. Jadi Chris Wu dan tim manajemen mengiming-imingi Tu Meichu untuk bisa membantu
mengangkat karir dia di dunia entertainment. Tetapi mereka dan teman-temannya diajak minum hingga mabuk sampai tidak sadarkan diri, lalu Chris Wu mulai melakukan pelecehan seksual tersebut. Awalnya polisi mengira ada indikasi bahwa Tu Meichu ini mencari popularitasnya saja. Tetapi setelah penyelidikan berlangsung atau dilakukan, ternyata polisi menyatakan kalau Chris Wu memang benar-benar bersalah. Pada saat ini Chris Wu sudah menjalani kurungan penjara selama 13 tahun sejak dia ditangkap di tahun 2021. Chris Wu juga didakwa atas tindakan kriminal lainnya, seperti narkoba, penjualan seks, dan juga mucikari. Dia juga dituduh menggelapkan pajak dalam jumlah yang besar, tapi ini masih dalam proses penyelidikan. Oleh karena kejahatannya itu, posisi semula Chris Wu sebagai seorang bintang yang terkenal atau dipuja-puja, sekarang dia masuk daftar hitam industri hiburan China. Mengingat dia adalah warga negara Kanada, Chris Wu akan dideportasi setelah dia selesai menjalani hukuman 13 tahun penjara. Dan Chris Wu pun terancam dihukum kebiri kimia di Kanada. Karena di negara Kanada menerapkan hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual. Apa sih hukuman kebiri kimia? Jadi ini dilakukan dengan cara disuntikkan obat-obatan atau hormon kepada pelaku kejahatan seksual ini untuk menekan hasrat seksual mereka secara paksa. Kebayang nggak Family Seeker? Kalau pelaku kejahatan seksual itu disuntikin obat-obatan kimia untuk supaya kita jadi nggak punya hasrat seksual lagi. Ya kalau untuk cowok-cowok tuh jadi nggak bisa bangun lagi guys. Nah Family Seeker, kita bisa belajar dari kejadiannya Chris Wu ini. Kalau memang kita saat di puncak karir, mental kita pun juga harus siap. Jangan seperti Chris Wu. Apa tindakan yang sudah dia lakukan atau tindakan kejahatan yang sudah dia lakukan ini tidak sebanding dengan kesuksesan yang sudah dia buat. Kan sayang banget. Oke, Family Seeker, kalau memang suka dengan cerita kita kali ini, tolong dikasih like-nya, subscribe juga, terus ditekan loncengnya, atau kalau mau kasih komentar juga di kolom ini ya. Bungkus!